Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih buat anak-anak. Baik ya. Ya udah. Karena keadaan wabah yang kita sedang alami saat ini tentang COVID-19 ya. Mudah-mudahan yang sedang kita hadapi saat ini tidak menghambat kita untuk belajar dan terus menuntut ilmu. Tetap semangat buat kalian. Baik, sebelum kita memulai pelajaran saat ini, tidak tidak lupa pula kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa kita untuk saat ini kepada Zulbahreni, Ibu persilakan. Untuk mempelajari, marilah kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih buat Zulbahreni yang telah memimpin berdoa kita hari ini. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu untuk kita melihat kehadiran apakah hari ini hadir semua atau tidak. Armen, apakah hadir? Oke, Armen hadir ya. Untuk Armen, Agnes, apakah hadir? Hadir ya. Semangat ya hari ini Dona untuk belajarnya seperti ya. Dona terus Cut Fatia. Hadir. Oke, Cut Fatia hadir ya. Van. Devan apakah hadir? Hadir, oke. Devan hadir ya. Hengki. Hadir. Heki. Heki apakah hadir? Heki men. Apakah suara Ibu terdengar jelas di situ, Heki? Heki hadir ya. Oke, selanjutnya. Oke, hadir ya. Semangat ya Heki ya. Oke, hadir. Fitri. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir ya Fitri. Oke. Kalisa Nadine, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir ya. Melvin. Oke, Melvin hadir. Emrahil Saputra. Hadir, Bu. Oke. Pardin. Oke, semangat ya Pardin ya hari ini ya. Dan terakhir ini Zul Bahreni. Hadir, Bu. Apakah ada nama yang Ibu belum sebutkan? Yang Ibu belum panggil? Ya, tidak ada ya. Baik, semua alhamdulillah semua hari ini hadir dan kita bisa melanjutkan
pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan mean, median, modus. Modal pembelajaran kita yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah discovery learning. Di mana discovery learning itu siswa diharapkan menemukan sendiri konsep dari mean, median, modus dari suatu kasus yang telah kita berikan. Setelah pembelajaran kita, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai saat ini ialah, silakan Pak untuk tujuannya. Tujuan pembelajaran kita ada 4, yaitu yang pertama, siswa mampu menghitung nilai rata-rata mean dari suatu kumpulan data. Yang kedua, siswa mampu menghitung nilai median dari suatu kumpulan data. 3, siswa mampu menghitung nilai modus dari suatu kumpulan data. Dan yang keempat, siswa dapat membedakan perhitungan antara mean, median, dan modus dari suatu kumpulan data. Itulah tujuan dari pembelajaran kita. Next, Pak. Adapun manfaat dari menentukan mean, median, modus sangat banyak yang bisa kita dapatkan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang bisa Ibu berikan yaitu mencari nilai rata-rata berat badan siswa. Itu yang pertama dari Ibu. Itu untuk manfaat yang pertama ya. Apakah ada yang mengetahui selain yang Ibu berikan tadi satu contoh manfaat, apakah ada yang tahu yang lain untuk contoh manfaatnya selain mencari nilai rata-rata berat badan siswa? Ada yang tahu? Bagaimana? Oke, buat Nadine, bagaimana Nadine? Menghitung apa yang Anda tahu? Itu manfaat? Rata-rata waktu. Oke, salah satunya lain. Pertama tadi dari Marvin menghitung rata-rata tinggi badan, dari Nadine menghitung rata-rata waktu. Dan tidak hanya itu, sebenarnya sangat banyak manfaat dari menentukan mean, median, modus. Ini hanya beberapa dari manfaat yang telah kita sebutkan barusan. Oke, next Pak. Sebelum kita menentukan mean, median, modus, kita memiliki materi prasyarat yaitu penyajian data. Ibu akan memberi gambaran tentang penyajian data yang sebelum-sebelumnya dari gambar yang telah anak-anak sekalian melihat. Ini dalam bentuk apa? Yang jenis pelajaran banyak siswa. Ini dalam bentuk apa? Oke, tabel. Dan yang kedua, next Pak. Nah, dan yang kedua, ada yang tahu nggak ini diagram apa? Diagram Venn. Diagram apa? Oke, diagram batang. Ya, benar sekali. Ini adalah diagram batang. Yang ketiga, ini diagram apa? Ada yang tahu nggak? Diagram garis. Diagram garis. Sedikit kurang tepat. Ada yang tahu? Masa iya sih ini ada lingkaran? Ini garis loh. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang ketiga ini diagram apakah dia? Diagram grafik. Iya,
Diagram grafik. Ya, benar sekali. Ini yaitu diagram grafik. Dan yang keempat, next Pak. Benar sekali. Nah, dan yang keempat, siapa yang tahu ini diagram apa? Iya, benar sekali. Ini diagram lingkaran. Berarti kita di sini ada 4 diagram, yaitu pertama diagram tabel, kedua diagram batang, ketiga diagram grafik, dan keempat diagram lingkaran. Sebelum itu, apakah kalian pernah melihat diagram-diagram dari keempat diagram ini? Pernah nggak kalian melihatnya? Belum pernah ya? Ada yang pernah nggak? Mana? Pernah ya? Kok nggak ada suaranya? Pernah ya? Oke. Iya. Kita sangat sering ya melihat diagram-diagram ini setiap kita belajar, bahkan tidak hanya belajar dalam perkantoran atau maupun di tempat lainnya, sangat banyak yang kita dapatkan diagram ini. Dari keempat penyajian data ini, apakah data ini memuat data yang sama? Dari tabel, data tabel, data batang, data grafik, data diagram lingkaran, apakah memuat data yang sama? Sama ya. Oke. Di situ kita bisa lihat ya sama. Di sini misalkan ibu mengambil dalam kesenian. Di sini kesenian banyak siswanya 16 pada tabel. Dan pada diagram lingkaran ini paling banyaknya kesenian juga. Kita bisa lihat. Dan untuk grafik juga sama, untuk kesenian paling banyak, dan untuk diagram lingkaran juga sama, banyak pada kesenian. Ada yang tahu nggak data yang ditunjukkan dari 4 data ini itu data tentang apa? Ada yang tahu nggak? Setelah ibu memperlihatkan dari data tabel, dari diagram tabel ini, batang, grafik, dan diagram lingkaran, ada yang tahu nggak ini data tentang apa? Oke, benar sekali. Iya, benar sekali. Data ini tentang pelajaran yang digemari siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Banda Aceh. Setelah itu, menurut yang kalian lihat dari keempat tabel ini, apa pelajaran dari diagram ini, maaf, dari empat empat penyajian data ini, apa pelajaran yang paling banyak digemari siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Banda Aceh? Contoh, kita ambil dulu ya, misalnya dari tabel kesenian ya. Untuk diagram batang, apa yang paling banyak digemari? Iya, tadi untuk mata pelajaran yang paling digemari yaitu kesenian. Ibu akan bertanya, kesenian di sini banyak siswa yang menggemari pelajaran kesenian ada berapa orang? Untuk tabel dulu deh. 16 orang ya. Untuk tabel jelas ya di situ 16 orang, untuk diagram batang di situ 16 orang, dan untuk grafik di situ 16 orang. Untuk diagram lingkaran sendiri, kesenian itu berapa persen? 40%. 40%. Oke, 40% ya. Jelas ya, di sini paling banyak itu 40%, yaitu pada pelajaran kesenian. Dan untuk yang paling paling sedikit itu pelajaran apa? Yang digemari. Ya, bahasa Inggris ya, yang sedikit digemari siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Banda Aceh.
Oke, kita di sini bisa dapat kesimpulannya ya. Berarti yang paling banyak digemari pada siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Banda Aceh adalah pelajaran kesenian dan paling paling sedikit digemari untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Banda Aceh adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Oke. Baik, untuk LKPD akan dilanjutkan oleh Bapak Markus. Kepada Bapak Markus, saya persilahkan. Baik, adik-adik semua, kita masuk kepada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sana ada sebuah permasalahan. Nah, ini dia permasalahannya. LKPD-nya sudah dapat semua kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Nah, di sini ada di LKPD-nya bisa dilihat masing-masing. Sini ada permasalahan. Siapa yang bisa membacanya? Tolong adek ini. Hengki, coba Hengki bacakan permasalahan yang ada pada LKPD. Coba. Berat badan kelas 8 SMP Negeri 4 di Serangkai berbeda. Dengan memperoleh data berat badan seluruh siswa tersebut, kita dapat melakukan pengelolaan data untuk mengetahui nilai min atau rata-rata, median, dan modus. Bagaimanakah cara untuk mengetahui nilai min atau rata-rata, median, dan modus dari data berat badan seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 4 di Serangkai? Terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adek Hengki. Nah, jadi permasalahan di dalam LKPD kita ini, berat badan siswa di dalam suatu kelas itu berbeda-beda. Misalnya kelas 8 SMP Negeri 4 di Serangkai. Nah, kita ingin mencari rata-rata, median, dan modus dari berat badan siswa tersebut. Nah, tentu kita mau pertama melihat apa masalah yang ada di dalam soal tersebut. Nah, itulah masuk kita di aktivitas pertama ya. Pulpennya sudah disediakan, langsung kita isi. Ya, permasalahannya. Apa permasalahan yang ada di dalam soal itu? Ayo. Apa permasalahannya? Misalnya kalau di matematika itu kan Bagaimana cara gini. untuk mengetahui nilai min? Bagaimana cara untuk mengetahui nilai median? Dan bagaimana cara untuk mengetahui nilai modus? Iya, bagus ya. Terima kasih untuk adik Kalisa. Nah, adik Kalisa tadi udah menjawab ya. Masalah yang ada di LKPD kita itu, di lembaran kerja siswanya. Yang pertama, masalah mencari nilai rata-rata dari berat badan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, mencari atau menentukan median dari berat badan siswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Mencari modus. Bagus ya. Nah, sekarang kita masuk pada aktivitas kedua pada LKPD, yaitu untuk mengolah data ini kita butuh yang namanya apa? Data. Kita butuh yang namanya data. Nah, data itu belum ada di dalam LKPD kita, jadi kita perlu mengumpulkan data tersebut. Nah, jadi pada bagian ini siswa diharapkan menulis atau menyebutkan rata-rata menyebutkan berat badan masing-masing dan akan kita catat ya. Nah, misalnya di sini kita mulai dari kita mengumpulkan data dulu, data berat badan. Dimulai dari Armen. Berat badannya berapa? 90.
50. Oke. Hengki 40. Ya. Pardin 40. Siapa lagi yang belum? Pardin, Melvin 45. Agnes 43. Devan berapa? 40. Heki 45. Cut Fatia berapa? Cut Fatia 47. 47 ya. Oke, Fitri 35. berapa? 35. 35. Kemudian Kalisa 32. 32. Rahlil 39. 39. Kemudian Zul berapa berat badannya Zul? Berapa? 40. 40. Oke, sip. Nah, semua udah disebutkan kan? Tidak ada yang belum kan? Halo? Tidak ada, semuanya sudah? Nah, baik. Ini adalah berat badan siswa yang ada di dalam kelas ini. Nah, jadi berat badan ini dicatat di dalam LKPD masing-masing. Ayo. 50 itu ada di share-nya di apa nampak di dalam zoom-nya. 40 nah, 50 40 40 45 43 40 45 47 35 32 29 40. Itu biasanya enggak. Oke. Nah, sekarang data ini kita masukkan di dalam tabel. Kita sajikan di dalam tabel. Di bagian awal tadi Bu Mona sudah menjelaskan penyajian data dalam 4 bagian kan? Nah, kita coba memasukkannya di dalam tabel. Nah, sambil dilihat layarnya. Nah, di layar kita ini Bapak udah buat tabel. Nah, biasanya yang judul kolom pertama apa kita kasih namanya? Judul kolom pertama kalau mau buat dalam tabel. Boleh nomor. Setelah nomor apa? Berat bah? Berat badan, kan? Berat badannya dong. Nah, setelah berat badan apa yang berarti berat badan itu kan misalnya 40, ada berapa 40? Ada berapa orang ini 40 di dalam data ini? 2 apa 3? 3, 4 ya? Nah, itu disebut apa namanya? Jumlah atau frekuensinya. Betul. Nah, jadi dalam menyajikan data itu ini yang kita butuhkan, berat badan. Nah, berarti gini ya, 50. Ini 1. Nah, setelah 50 angka yang kecil setelah 50 apa? 40 tuh.
47 kan? Kita masukkan berapa angkanya? 1 kan? Lanjut lagi. Setelah 40 apa yang paling kecil? 45. Ada berapa biji 45? 2 ya? Oke, 2 tulis. Lanjut setelah 45 apa? Dan seterusnya. Berapa? 43 ya? Oke, 43. Ada berapa biji 43? 1 biji. Selanjutnya 40. Ada berapa? 3 atau 4? 4. Nah, setelah 40 apa? 39. Ada berapa? Ada 1. Setelah 39 apa? 35. Mantap. Berapa bijinya? 1. Oke. 35. Setelah 35? 32. Oke. Ada berapa, Dek? 32. 1 juga. 1. Ada lagi setelah 32? Gak ada? Habis? Nah, inilah datanya yang diminta pada bagian C, data collection. Kita pada aktivitas 2 ya. Pada aktivitas 2. Nah, selesai aktivitas 2. Selesai juga aktivitas ketiga. Bagian pertama sudah disajikan ya dalam tabel. Betul? Sudah disajikan dalam tabel? Halo, sudah? Betul, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang kita mulai menghitung rata-rata. Coba di bagian A, salah satu yang membacakan Rata-rata. A. Tuliskan kembali data berat badan siswa kelas 8 SMP Negeri 4 yang serangkai dalam bentuk tabel. Nah, baik. Kita menuliskan kembali. Tentu yang kita gunakan itu tabel yang tadi yang sudah kita buat tadi ya. Nah, itu tabelnya. Nah, baik, selanjutnya bagian B, tolong bacakan lagi, Dek. Bagian B. Kalikan data berat badan dengan banyaknya siswa pada berat badan tersebut. Oke. Nah, jadi maksudnya kita mengalikan 50 dengan angka berapa? 50 dikali dengan 1 sampai ke bawah ya, sampai semua habis dikalikan. Nah, ayo kita kalikan. Ya, tinggal kita kalikan aja. Nah, 50 kali 1. Berapa hasilnya? 50. Ya. 50. 47 kali 1. Berapa? 47. Ya, selanjutnya berapa? Ya, kali Kali 2. 90. lanjut. 43 kali 1 sama dengan 43. Ya, lanjut. 40 kali 4 sama dengan 160. 100. Ya, bagus. Lanjut. 9 kali 1 sama dengan 39. Ya, 35. 35 juga. Ya, lanjut. Satu lagi. 32 kali 1 sama dengan 32. Bagus. Hah? 32. 32. Masa 35. Nah, oke. Sekarang bagian C. Coba Dek lanjutkan. Untuk Agnes. C. Jumlahkan seluruh hasil perkalian. Tulis hasilnya di dalam tabel. Oke. Nah, berarti kita menjumlahkan hasil perkalian yang sudah kita kalikan tadi. Nah, berapa jumlahnya semua itu? 50 tambah 47 tambah 90 dan seterusnya. Berapa jumlahnya? Siapa yang bisa? Ayo.
Berapa? 400? 457. 457 kata kawan kita Hengki. Nah, yang lain dapat jawaban yang sama? Sama. Oke, 457. Sama. Nah, jadi inilah jumlah dari hasil perkalian tadi. Selanjutnya, ayo Agnes lanjutkan. Bacakan bagian D. Bagian D. Bagi jumlah seluruh hasil perkalian pada langkah dengan jumlah seluruh siswa. Jika hasil tersebut disebut dengan rata-rata, berapa rata-rata dari berat badan siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Deli Serangkai? Ya, kita membagi dengan siapa? Dengan jumlah ya, jumlah seluruh siswa. Ada berapa siswanya tadi? 8. Masa 8? Semua totalnya berapa? Berapa totalnya? Datanya ada berapa biji? 12. Ada 12. Yo. Nah, itu ya. Ada 12 banyak datanya. Oke. Nah, kita membagi 457 dengan 12. Berapa hasilnya? Dengan 12. 457 bagi 12. 457 bagi 12. 38 udah, Bang. Ya, berapa Hengki? Berapa Hengki? Kita 38. Ya, 38,083. Nah, inilah hasil dari pembagiannya. Nah, oke, langkah terakhir bagian E. Ayo Agnes. Bagian E. Bagaimana caramu menentukan nilai rata-rata dari data berat badan siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Deli Serangkai dengan bahasamu sendiri? Nah, jadi pada langkah ini kalian membuat bahasa sendiri. Bagaimana mendapatkan rata-rata? Bapak tanya dulu, 38,083 itu apa? Nilai dari rata-rata. Bagus, nilai dari rata-rata. Nah, itulah yang jadi kita sebenarnya sudah mendapatkan nilai rata-ratanya dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi. Nah, sekarang tinggal kalian simpulkan aja. Jumlah seluruh data bagi dengan banyak data. Ya, benar. Benar ya, terima kasih untuk Adik Melvi. Nah, jadi itulah rata-rata. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, median. Coba Melvi bacakan bagian A. Berapakah jumlah seluruh siswa? Ya, berapa? Ada berapa orang siswanya? 12 orang. Oke, lanjut bagian B. Apakah jumlah tersebut bilangan ganjil atau genap? Itu ganjil apa genap? Genap. Ya, bagus. Nah, selanjutnya bagian C. Urutkan data berat badan yang telah diperoleh. Menurutmu, data keberapa yang terdapat pada posisi tengah dari seluruh data yang ada? Kita disuruh mengurutkan. Dari yang mana katanya? Dari yang urutkan berat badan. Bolehlah dari yang kecil ke yang ayo kita urutkan. Siapa paling kecil? 32. Siapa lagi? 35. Ya, lanjut. 40. 40 ada berapa kali? Berarti 40 ditulis 4 kah? 40. Lanjut. Nah, 3. 50. Nah, inilah datanya sudah disebutkan. Bisa dilihat di dalam share itu ya. Nah, sekarang
Data keberapa yang ada di posisi tengah katanya? Nah, coba kita lihat pertengahan data ini angka keberapa? Berapa? Ada 2 kalau genap. Ya kan? Iya, iya. Nah, siapa aja siapa? 43. Coba dilihat dulu ayo. Ya bagus responnya. Satu benar, satu lagi salah. 40 dengan 40. Coba Bapak warna ini. Ini yang bold ini 5 di kanan, di kiri ya kan? 5 di kanan. Kan itu tengah-tengah. Berarti di tengah-tengahnya ada 2 kan? 40 dengan 40. 40 dengan 40. Nah, jadi lanjut bagian D. Jika nilai dari data yang terletak pada posisi di tengah dari kumpulan data berat badan sesuai di atas disebut dengan median, berapakah nilainya? Oke, berapa nilainya? Berapa nilai mediannya? 40? 40. Kan datanya ada 2 itu kan? 40 sama 40. Kebetulan sama. Kalau berbeda dijumlahkan baru dibagi berapa? Dibagi 2. Kan datanya ada 2, diambil tengah-tengahnya lagi. Dijumlahkan baru dibagi 2. Seperti itu. Jadi mediannya berapa? 40. Oke, lanjut bagian E. 40. Bagaimana caramu menentukan data yang berbeda pada posisi tengah dari sekumpulan data yang terurut tersebut? Jadi ini kayak langkah tadi dibuat dengan kata-kata sendiri. Bagaimana caramu? Ayo, siapa yang bisa memberikan caranya kepada kita? Bagaimana cara menentukan data yang berada pada posisi tengah dari Mengurutkan sekumpulan data dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian menentukan bilangan di posisi tengah, yaitu dengan melihat banyak data di sebelah kiri, kanan, dan kiri. Bilangan tersebut sama banyak. Baik, bagus sekali ya untuk adik Kalisa. Terima kasih. Jawabannya sudah sangat tepat. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu modus. Hengki, ayo bacakan deh. Hengki. Bagian A. Amati penyajian data pada aktivitas 2. Berdasarkan pengamatanmu, berapakah berat badan yang sering kali muncul? Oke, buka LKPD-nya aktivitas 2. Nah, sudah dibuka semuanya. Nah, sekarang ditanyakan di situ, berapa berat badan yang sering kali muncul? 40. Yang 40 muncul berapa kali? 40. 4 kali ya? Oke, lanjut bagian B. Jika nilai tersebut disebut modus, uraikan pendapatmu tentang modus. Oke. Nah, jadi angka yang 40 tadi disebut modus. Kenapa dia disebut modus? Karena ya 4 kali dia muncul. Karena modus adalah nilai-nilai yang sering muncul pada suatu kumpulan data. Ya, betul sekali Zul Bahrani. Jadi modus itu adalah data yang sering muncul dari sekumpulan data. Oke, mantap. Nah, sekarang pada bagian E kita langsung masuk ke verifikasi. Nah, sekarang yang bacakan si siapa namanya? Ini aja. Kalisa ayo deh. Kemudian pendapat Anda mengenai definisi rata-rata median modus menggunakan bahasa sendiri. Oke, silakan dicoba menggunakan kata-kata sendiri. Definisinya apa?
Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah atau sekumpulan data. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Adalah nilai data yang paling sering, data yang memiliki frekuensi terbesar. Oke, terima kasih kepada baik, bagus ya. Terima kasih kepada Rahil. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Oke, baik, kita lanjutkan. Yang kedua. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan pengelolaan data dengan rata-rata, media, modus, dan menggunakan bahasa sendiri. Baik. Nah, ada yang mau ngasih tanggapan tentang perbedaannya? Saya Pak. Ya, silakan. Mean merupakan nama lain adalah rata-rata, yaitu perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Sedangkan median adalah nilai tengah dari data terbaru. Dan modus adalah data yang sering muncul. Ya. Baik, terima kasih untuk Adik Zul, bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah ketiga. Ini menuliskan rumus masing-masing ya, di dalam LKPD masing-masing dituliskan. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menghitung rata-rata. Rumusnya jumlah data dibagi dengan banyak data. Simbolnya adalah X bar. Ini X bar. Rumusnya data pertama dikali banyaknya data pertama, disimbolkan dengan X1 dan X1, dijumlahkan dengan data kedua dikali dengan banyaknya data kedua, disimbolkan dengan X2 F3 F2, lanjutannya X3 dikali dengan F3 sampai semua data itu habis, kemudian dibagi dengan F1 yaitu banyak data pertama, dijumlahkan dengan banyak data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan banyak data. Kemudian median. Median itu adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Kalau banyak datanya ganjil, maka nilai tengah datanya ada 1. Kalau genap berarti nilai tengah datanya ada 2. Yang 2 ini nanti dijumlahkan kemudian dibagi dengan 2. Setelah itu modus. Modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, baik, saya kembalikan kepada Kak Mona, kepada Bu Mona, silakan Bu. Baik, terima kasih untuk Bapak Markus yang telah memberikan penjelasan tentang LKPD yang kita kerjakan tadi barusan ya anak-anak, tentang menentukan median modus. Jadi dari pembelajaran yang telah kita pelajari barusan, kita mendapat perbedaan. Perbedaan yang kita dapat pertama, untuk mean merupakan nama lain dari rata-rata, yaitu perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Ya, sedangkan median adalah nilai tengah dari data setelah diurutkan. Dan untuk modus adalah data yang paling sering muncul. Dari ketiga itu kita mendapatkan perbedaan dari masing-masing.
setelah kita dapat rangkum tentang menentukan median dan modus, Ibu dan Bapak akan memberi tugas untuk mengevaluasi untuk siswa-siswi sekalian sebagai bentuk evaluasi. Untuk saat ini, apakah ada yang ingin Dibuka bertanya? kameranya semua. Bilang aja tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Fardin, Melvin, Agnes, Fitri. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Ya. Jawab lagi, tidak ada, Bu. Tidak ada, Ada yang Bu. ingin bertanya? Tidak ada ya. Berarti sudah jelas ya yang telah Ibu Mona dia jelaskan dan Bapak Markus jelaskan. Dan jangan lupa mengerjakan soal yang telah kami berikan ya. Mungkin sampai saat ini untuk ini kami akan menutup, dan terima kasih untuk siswa-siswi yang telah hadir dan mendengarkan penjelasan kami. Saya selaku guru matematika juga, Monadia, dan untuk Bapak Markus Harefa juga terima kasih. Kami menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang. Siang, Bu.